Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Biarkan anak-anak kita mencontek. Beberapa kalangan masih menyayangkan kenapa pemerintah masih kukuh menjalankan UN. Pada UN tahun 2017 kemarin, pemerintah menggenjot UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Kendati ujian nasional diindikasikan banyak aspek negatifnya, baik psikologis maupun sosiologis, pemerintah jalan terus. Banyak anak-anak, orang tua, guru, dan sekolah yang merasa tertekan saat menjelang UN. Ketakutan tidak lulus menjadi penyebab utama. Bagi sekolah, kegagalan meluluskan 100% siswanya akan menurunkan gengsi sekolah, yang pada akhirnya memunculkan stigma kurang bermutunya guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Dari aspek sosiologis, hubungan antar teman juga dapat merenggang. Anak-anak yang dianggap pintar akan mengalami dilema. Jika dia lulus sementara banyak temannya yang tidak lulus atau nilainya jelek, akan dianggap selama UN dia bersikap egois, tidak mau bekerja sama untuk membantu teman. Sementara ada oknum guru yang berharap agar anak pintar tersebut dapat menolong temannya. Sementara, jika anak yang pintar tersebut mau membantu temannya dan kebetulan temannya dibantu nilainya lebih baik, si murid pintar dapat merasa jengkel. Setiap pelaksanaan UN, seperti biasa, mencontek menjadi momok tabu yang haram dilakukan. Beberapa sekolah bahkan perlu menyusun sebuah fakta integritas untuk melaksanakan UN dengan jujur. Kendati seperti adagium, penjahat selalu selangkah lebih maju ketimbang polisi. Mencontek adalah bahaya laten. Berbagai cara dilakukan anak didik agar berhasil lolos dari mata pengawas saat mencontek. Mencontek menjadi alternatif ketika soal yang diberikan adalah model pilihan ganda. Sebuah model soal yang penuh potensi menjebak dengan redaksi tawaran jawaban yang mirip. Bagi anak-anak tertentu yang lemah ingatan, sangat berharap adanya keberuntungan. Mereka asal memilih jawaban sesuai dengan yang terlintas di ingatan mereka. Maka sangat mudah ditemukan anak-anak yang prestasi belajarnya biasa-biasa saja dalam UN dapat memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, tak sedikit anak-anak yang dikenal pintar dan cerdas, nilai UN-nya justru jeblok. Sering kita berpendapat bahwa mencontek merupakan sebuah aib dan dosa dalam instansi pendidikan. Sanksi yang paling berat adalah pencoretan kepesertaan UN dan mengulang kembali UN. Mencontek akan menjadi cacat pendidikan. Bagaimana dengan mengutip? Bukankah itu sejenis mencontek yang dilegalkan dan dimartabatkan? Masalah mencontek sebetulnya akan selesai jika anak didik yang mencontek juga menyebutkan buku yang diconteknya. Kalau demikian, mencontek akan berubah menjadi mengutip. Kita telah berbuat tidak adil kepada anak didik di SD sampai SMA. Aspek kognitif dan hafalan ditaruh di posisi pertama. Di ujian nasional, mereka diberi soal dengan jawaban pilihan ganda atau multiple choice, tanpa merangsang mereka untuk tahu mengapa memilih jawaban A, B, C, D, E, dan bagaimana prosesnya.
Karena itu, mereka merasa hanya perlu membaca poin-poin penting dari buku pelajaran. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak yang cuma menghafalkan soal dan kunci jawabannya saja. Pelajar hari ini atau dan masa depan tumbuh di era digital yang hampir meniadakan fungsi ingatan. Mereka hidup dengan seperangkat teknologi komunikasi. Untuk menghubungi seseorang melalui telepon seluler, mereka cukup mencari nama di buku telepon yang sudah disimpan. Ketika mencari jalan atau alamat, ponsel pintar yang memiliki GPS bisa membantu. Dengan menyuruh anak didik untuk mengingat, kita sebetulnya mengajarkan mereka plagiat. Bayangkan seorang siswa yang mengerjakan soal yang jawabannya ada di buku, tapi ketika siswa misalnya secara iseng menuliskan sumbernya, pasti akan dituduh mencontek. Padahal siswa sedang bertindak jujur kalau jawaban soal itu didapatnya dari mengingat buku pelajaran yang dia baca.